wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai alam semesta dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Perkenalkan, nama saya Citania Ashar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alam semesta itu sendiri. Apa itu alam semesta? Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Yang kedua, para ahli astronomis menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Konsep pemikiran manusia tentang pusat universe atau alam semesta sangat radikal. Awalnya, para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah sebagai pusat yang disebut dengan teori egosentris. Kemudian, mereka menetapkan bumi sebagai pusat yang ditokohi oleh Claudius Ptolemeus. Teori ini dikenal dengan teori geosentris. Namun setelah itu, Nicolaus Copernicus mengungkap teori baru di mana matahari dijadikan sebagai pusat alam semesta, yang disebut dengan teori heliosentris. Namun saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut hanya berlaku pada tata surya, dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi. Dan galaksi adalah satu kumpulan bintang dari banyak bintang di alam semesta. Yang ketiga, alam semesta merupakan keseluruhan tempat yang ada selama kita hidup, baik yang dapat terlihat dengan mata telanjang, maupun yang memerlukan alat bantu lihat, atau bahkan yang tidak akan pernah kita lihat sekalipun. Dari benda-benda yang sering kita lihat tersebut, seringkali kita kelompokkan sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang paling mudah misalnya, benda-benda tersebut kita kelompokkan sesuai dengan sifatnya, seperti tanaman, hewan, zat cair, zat padat, dan gas. Dari berbagai kelompok benda tersebut, kita juga meyakini bahwa semua benda tersebut ada yang menciptakan. Baik itu diciptakan oleh makhluk hidup, atau tercipta karena adanya proses-proses alam. Masih ada banyak hal-hal besar terkait dengan proses penciptaan benda-benda yang seringkali kita lihat. Di antara hal-hal besar tersebut adalah terciptanya bintang atau matahari, bulan atau satelit alam yang lainnya, dan bumi atau planet-planet lainnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusi Elsa Frianti. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan tentang teori terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta ada 2. Yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun tetap sama. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Dengan demikian, teori ini secara ringkas menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk atau lahir, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua, teori dentuman besar. Hipotesis teori dentuman besar atau Big Bang dikemukakan pertama kali oleh Georges Lemaitre. Teori ini menyebutkan bahwa asal-usul alam semesta dimulai dari sebuah primeval atom atau atom yang sangat padat. Berdasarkan prinsip tersebut, jadi suatu saat karena terlalu padat dan memiliki energi kalori yang tinggi, atom ini meledak hingga semua
materi terlempar ke seluruh penjuru ruang hampa yang ada di sekitarnya. Sejak ledakan itu, semua partikel ledakan atom tersebut seperti planet, asteroid, meteorit, dan lain-lain berekspansi hingga ribuan juta tahun. Dari ekspansi tersebut, timbullah dua gaya yang saling berlawanan, yaitu gaya gravitasi dan gaya repulsi kosmis. Teori ini menyebutkan bahwa suatu waktu ekspansi tersebut pasti akan berhenti. Berarti secara umum teori ini berlawanan dengan teori keadaan tetap karena mengenal penciptaan dan kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihuddin. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan teori terbentuknya galaksi dan tata surya menurut para ahli. Berikut adalah beberapa hipotesis dan teori mengenai terbentuknya galaksi dan tata surya menurut para ahli. Hipotesis nebula dikemukakan oleh Kahn dan Leibniz pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari konvergensi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Pada proses konvergensi pada sebagian yang terpisah dan merupakan cincin terbentuklah planet beserta satelit yang mengelilingi pusat. Menurut yang kedua, hipotesis planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Menurut pendapat dia adalah planet-planet tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan ada bintang besar lain yang kebetulan lintas sedang lewat dekat bintang, di mana tata surya itu merupakan bagian dari kabut gas dari bintang itu. Sebagian terpengaruhi oleh daya tarik matahari. Nah, daya tarik matahari itu lalu setelah melintas terbentuklah benda-benda yang disebut platinium. Yang ketiga, teori tidal atau teori pasang surut. Teori tidal dikemukakan pertama kali oleh James dan Hugh Jeffrey pada tahun 1999. Menurut mereka, teori ini planet merupakan percikan dari matahari yang sampai kini masih nampak ada. Percikan tersebut merupakan tidal atau pasang surut. Tidal yang besar kemudian akan menjadi planet. Itu disebabkan oleh adanya sebuah matahari yang bergerak mengelilingi. Yang kedua, sistem tata surya. Pada zaman Yunani kuno, seorang filsafat bernama Thales Ptolemaeus mengemukakan pendapatnya bahwa bumi adalah pusat daripada alam semesta. Menurut pandangan ini, matahari, bulan, dan planet-planet lainnya itu beredar mengelilingi bumi, yang tetapi bumi itu sebagai pusat daripada planet-planet yang lainnya. Pada pandangan geosentris ini 14 abad lamanya dianut seseorang. Tapi setelah itu pada abad ke-16 seorang ilmuwan Polandia, Nicolas Copernicus mengemukakan pendapatnya bahwa di atas abad 14 itu dia itu menemukan pendapat lain yang artinya menurut pendapat dia bumi itu adalah sama seperti planet yang lain. Planet seperti halnya planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Jadi
pusat daripada planet tersebut adalah matahari sebagai pusat planet-planet yang lain seperti bumi, planet Merkurius, planet Uranus, planet Pluto, dan lain-lainnya. Kesemuanya ini berkat bantuan dari teropong atau alat pengamat dan lebih dikembangkannya seperti matematika dan kimia, sehingga bisa melihat bahwa kebenaran dari tata surya itu ternyata matahari itu merupakan pusat daripada planet yang lain. Setelah adanya teropong, dapat diamati planet-planet dan benda-benda angkasa lainnya yang lebih banyak lagi seperti satelit, komet, meteor, debu, dan gas. Semua benda angkasa beredar mengelilingi matahari sebagai pusat disebut tata surya. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi dua, yaitu planet kecil dan planet besar. Planet kecil terdiri dari bumi, Merkurius, Venus, dan Mars. Sedangkan planet besar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini saya akan melanjutkan terkait kesamaan planet di dalam tata surya. Kesamaan planet di dalam tata surya yang pertama adalah berevolusi atau beredar mengelilingi titik pusat gravitasi. Dalam hal ini ialah matahari. Dan berotasi atau bergangsing mengelilingi pusat massa planet itu sendiri. Keduanya bergerak searah berlawanan dengan jarum jam jika dilihat dari kutub utara. Aturan ini hampir tidak kecualinya diikuti dengan patuh kecuali oleh beberapa satelit. Yang kedua, lapisan planet mengelilingi matahari ataupun satelit mengelilingi planet hampir menyerupai lingkaran. Yang mengingkari hukum ini ialah planet Merkurius dan Pluto, yang masing-masing mempunyai keeksentrikan 0,206 dan 0,247. Yang ketiga, selain lintasannya yang berpusat atau konsentris, semua lintasan tersebut terdapat pada bintang edar, yang satu dengan yang lainnya hampir berhimpitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safira dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri 5, yaitu menjelaskan tentang bagian-bagian tata surya. Yang pertama yaitu matahari. Matahari ialah suatu bola gas pijar yang terdiri dari 94% atom hidrogen dan 5,9% atom helium, serta sisanya campuran unsur-unsur karbon dan atom lainnya. Kemudian yang kedua yaitu planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan juga hawa ataupun udara. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,07. Ini berarti 0,93 atau 93% cahaya yang berasal dari matahari diserapnya. Kemudian yang ketiga yaitu planet Venus. Venus menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Dikenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore dan pagi hari. Mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang diserap. Planet ini diliputi awan tebal atau disebut atmosfer, yang mungkin terjadi dari karbon dioksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Planet ini tidak mempunyai satelit. Venus bergaris tengah 12.320 km. Rotasi Venus lebih 247 hari dan berevolusi atau mengelilingi matahari selama 225 hari. Kemudian yang keempat yaitu planet Bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak bumi dan matahari 149 juta kilometer. Bumi mengalami rotasi 24 jam.
Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Bumi mengadakan revolusi selama 365 hari. Massa jenis bumi rata-rata lebih 5,52. Kemudian yang kelima yaitu planet Mars. Mars dengan matahari 226,48 juta kilometer. Garis tengahnya 6.272 km dan revolusinya 1,9 tahun. Rotasinya 24 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dikirimkan oleh satelit Mariner 4 di Mars, tidak ada oksigen, hampir tidak ada air. Sedangkan kutub es yang diperkirakan mengandung banyak air itu tak lebih merupakan lapisan salju yang sangat tipis. Mars mempunyai 2 satelit atau bulan yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian yang keenam yaitu planet Jupiter. Merupakan planet terbesar bergaris tengah 138,560 km dengan rotasinya 10 jam dan mempunyai kurang lebih 14 satelit. Berdasarkan analisis spektroskopis, Jupiter mengandung gas metana dan amoniak banyak, serta mengandung gas nitrogen. Albedonya 0,44. Massa planet ini hampir 300 kali massa bumi dan gravitasinya 2,6 kali gravitasi bumi. Kemudian yang ketujuh yaitu planet Saturnus. Merupakan planet terbesar setelah Jupiter. Bergaris tengah 118,400 km. Berotasi 10 jam dan mempunyai planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa. Mempunyai massa jenis 0,75 gram per centimeter, sehingga terapung di air. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya yang terbesar disebut Titan. Kemudian yang kedelapan yaitu planet Uranus. Jarak Uranus ke matahari 2.860 juta kilometer dan berevolusi dalam waktu 84 tahun. Rotasinya 10 jam 47 detik dan arah geraknya berbeda dengan yang lainnya, yaitu dari timur ke barat. Uranus bergaris tengah 50,560 km. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager, pada Januari 1986, Uranus memiliki 14 satelit. Kemudian yang nomor 9 yaitu planet Neptunus. Jaraknya dengan matahari 4.470 juta kilometer. Mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali putar. Mempunyai 2 satelit. Satu di antaranya disebut Triton yang bergerak berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Kemudian yang ke-10 yaitu planet Pluto, merupakan planet terjauh dari matahari dengan jarak lebih 5.811 juta kilometer dan tidak memiliki satelit suhu. Rata-rata planet ini 220 derajat Celcius. Pluto adalah nama dewa kegelapan dari bangsa Yunani Berdasarkan kenyataan planet itu mendapat sinar matahari paling sedikit. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi dan tidak memiliki atmosfer. Pertama yaitu tentang pembentukan bulan. 1. Teori fisi. Menurut teori ini, bulan berasal dari calon bumi pada saat masih belum memadat. Menurut pendukung teori ini, proses fisik dibuktikan oleh komponen pokok, pembentuk bumi, dan bulan yang sama. Hal ini dibuktikan bahwa kandungan besi di bulan hanya sedikit saja, karena sebagian besar masih tertinggal di bumi. Kemudian yang kedua yaitu teori penangkapan. Menurut teori ini, bulan datang dari daerah lain, di tata surya.
Pada suatu ketika, benda langit yang akan menjadi bulan ini bergerak cukup dekat dengan bumi, sehingga akan mengalami gaya tarik gravitasi bumi. Gaya tarik gravitasi bumi menyebabkan benda langit tersebut mengorbit atau mengelilingi bumi dan menjadi satelit bumi. Yang ketiga yaitu teori kondensasi. Menurut teori ini, bumi dan bulan berbentuk bersama-sama dari sumber bahan yang sama secara terpisah. Teori ini banyak penganutnya, karena proses kondensasi memang analog dengan proses pembentukan tata surya. Kemudian yang keempat yaitu teori tumbukan. Teori ini mengemukakan bahwa saat bumi belum padat, sebuah benda langit menumbuk bumi. Akibat tumbukan ini, sebagian materi bumi beserta materi penyusun benda langit tersebut terlempar ke angkasa dan bergabung menjadi satu membentuk bulan. Yang terakhir yaitu teori lamparan. Teori ini mengemukakan bahwa pada saat bumi belum padat dan berotasi, sebagian masanya terlempar keluar, kemudian menjadi bulan. Sedangkan bagian bumi yang ditinggalkan menjadi dasar dari Samudra Pasifik. Yang terakhir, gerhana bulan. Apabila permukaan bulan terkena oleh bayang-bayang bumi, maka akan terjadi gerhana bulan. Dan bila bumi terkena bayangan bulan, maka terjadilah gerhana matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulun Ematus Sabila. Sebagai pemateri 6, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian lain dalam tata surya. Bagian-bagian lain dalam tata surya yaitu asteroid, komet, meteor, dan satelit. Asteroid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid yang ukurannya antara 2-750 km persegi. Asteroid-asteroid tersebut senantiasa berputar. Jupiter membentuk sabuk asteroid. Komet. Benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong sehingga jaraknya ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Meteor. Meteor bukan tergolong bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mm dan masanya tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak. Meteorit digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, meteorit besi nikel mengandung 90% besi dan 8% nikel. Yang kedua, meteorit batu mengandung banyak kalsium dan magnesium. Yang ketiga, meteorit tektite mengandung asam kersik 80%. Terakhir yaitu satelit. Satelit adalah benda yang mengelilingi planet dengan periode revolusi dan rotasi tertentu serta memiliki orbit peredaran sendiri. Terdapat 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda alami di luar angkasa yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar darinya. Contoh satelit alami bumi adalah bulan, sedangkan satelit buatan adalah benda buatan manusia yang diluncurkan manusia untuk tujuan tertentu. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alam semesta dan tata surya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.